Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode 3 tahun 2025 di Universitas Negeri Makassar, program studi guru bimbingan konseling dengan nomor pokok mahasiswa 25902049500403. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan praktek layanan konseling individual dengan pendekatan terapi Gestalt, teknik kursi kosong atau empty chair. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Hari ini terima kasih banyak karena Ananda dia sudah bersedia memenuhi panggilan Bapak di ruang bimbingan konseling, yang mana hari ini Bapak ingin mengadakan sesi konseling ya. Jadi kabar dia saat ini bagaimana? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, sebelum kita melakukan proses konseling, lebih baik ada baiknya kita berdoa, mudah-mudahan sesi ini membawa keberkahan dan masalah yang Ananda mungkin alami bisa kita selesaikan. Baik, kita doa bersama-sama, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi Bapak berterima kasih kembali Anda bersedia datang untuk mengikuti sesi konseling ini. Selanjutnya, kegiatan apa saja tadi pagi ya yang dia lakukan di belajar ya, belajar. Apalagi kegiatannya selain belajar Itu saja. karena di sekolahan kita cuma belajar ya. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan durasi pelaksanaan bimbingan individu atau kurang lebih 30 menit yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan selesai ya. Dan Bapak sebagai guru bimbingan konseling, sebagai konselor itu akan berupaya membantu klien, artinya klien Ananda dia sebagai klien yang mungkin ada mengalami atau permasalahan ya. Jadi tujuan konseling hari ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada atau yang terjadi di diri Ananda. Karena pada dasarnya setiap permasalahan itu wajib kita selesaikan sekecil apapun ya. Nah, jadi Ananda paham ya masalah konseling tersebut ya. Jadi Bapak selaku konselor, selaku guru BK ingin membantu Ananda menyelesaikan masalah Ananda. Selanjutnya adalah kesiapan ya. Jadi Ananda apakah siap mengikuti sesi ini ya? Siap, Siap Pak. ya. Nah, siap. Oke. Dan selanjutnya untuk sesi konseling, di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa ketentuan, ada asas kerahasiaan, ada asas sukarela ya. Yang mana contoh asas kerahasiaan, apapun yang Ananda utarakan ya, itu akan menjadi rahasia dan tidak akan
eh, dibocorkan atau orang lain tahu ya. Nah, jadi Ananda tidak usah khawatir, silakan saja nanti untuk mengungkapkan seluruh isi hati Ananda di dalam sesi ini. Selain itu ada asas keterbukaan. Jadi Bapak sebagai konselor berharap Ananda dia terbuka dalam menyampaikan ya, masalah yang Ananda rasakan. Jadi mohon untuk kemukakan saja ya, kemukakan saja sehingga Bapak bisa memahami dan istilahnya itu mudah-mudahan bisa memberi solusi ya, bisa memberi jalan keluar terhadap permasalahan Anda. Selain itu Bapak berharap Anda berkomitmen untuk kita benar-benar menyelesaikan kegiatan konseling ini sampai tuntas ya, dalam arti ketika pelaksanaan bimbingan ini kita laksanakan, Bapak berharap ada hasil yang didapat, yakni Ananda merasakan kebaikan dari sesi ini. Sebelumnya Ananda belum tahu ya tentang apa itu konseling. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yang sering Bapak ulangi tadi terkait konseling. Ananda ini sebagai klien, Bapak sebagai konselor itu akan mengadakan konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan yang Bapak berikan secara pribadi kepada Ananda untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin Ananda rasakan dan alami. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Nah, itu arti dari konseling ya. Selain itu Bapak ingin menggali lebih banyak ya, mungkin permasalahan yang Ananda alami ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang Bapak sampaikan terlebih dahulu terkait laporan atau hasil dari asesmen yang sudah kita laksanakan di awal kemarin. Ini adalah angket kemarin yang kita isi. Ternyata Ananda memilih item di sini yang jarang teman-teman yang lain mengisinya. Contohnya, kondisi keluarga saya sedang tidak harmonis. Yang selanjutnya, saya merasa tidak betah tinggal di rumah sendiri. Ya. Terusnya, saya tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Terusnya, saya tidak memiliki semangat belajar. Nah, jadi ini adalah dasar atas Bapak ingin mengklarifikasi langsung terhadap Ananda, karena Bapak anggap Ananda ini ada masalah secara pribadi atau di rumah ya. Sehingga di sekolah pun ada laporan Ananda terlihat murung ya. Belakangan ini ada yang tidak hadir tanpa keterangan,
bahkan istilahnya Ananda menjauh dari teman-temannya, lebih memilih sendiri. Nah, dengan data itu maka Bapak terdorong untuk melakukan konseling individu dengan Ananda, dan mudah-mudahan permasalahan atau masalah Ananda bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya Bapak ingin langsung mendengar permasalahan apa sebenarnya yang terjadi baik di sekolahan maupun di rumah. Silakan. Iya Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak semangat menjalani keseharian. Saya merasa diperlakukan berbeda oleh orang tua saya dari adik saya. Saya seperti anak tiri saja. Orang tua saya sering marah kepada saya, bahkan kurang memperdulikan saya. Beda halnya dengan adik saya. Apapun kemauannya selalu dituruti. Dan apabila melakukan kesalahan, tidak pernah dimarahi. Itulah yang membuat saya sedih dan kecewa, Pak. Padahal saya di rumah setiap hari beres-beres membantu kegiatan rumah. Saya di mata orang tua seperti tidak pernah benar, selalu salah. Mau saya, mereka jangan membeda-bedakan. Kan sama-sama anak mereka juga. Oh ya. Jadi Ananda merasa di rumah itu ya tidak disayangi ya. Merasa Ananda dibeda-bedakan dengan adik Ananda dia ya. Karena di rumah mungkin orang tua Ananda secara tidak langsung ya, mungkin tidak sadar ya, Bapak kurang tahu. Yang jelas Ananda merasakan itu ya. Walaupun Ananda tadi mengatakan Ananda sudah berusaha sebaik mungkin di rumah ya, berusaha mengerjakan tugas-tugas rumah, namun Ananda merasa bahwa perlakuan orang tua Ananda, khususnya ibu, kadang tidak sesuai apa yang Ananda harapkan. Dan Ananda mungkin Bapak rasa dalam penjelasan tadi merasa tidak sama perlakuannya dengan adik. Jadi mungkin itu yang Bapak tangkap dari keterangan Ananda ya. Nah, selanjutnya dalam sesi konseling ini sesuai dengan masalah Ananda, maka Bapak sebagai konselor menawarkan dengan masalah yang Ananda miliki, dari perasaan Ananda, mungkin Ananda merasa tertekan. Nah, ada teknik, ada salah satu teknik konseling yang mana mungkin mudah-mudahan bisa membantu mengurangi, bahkan istilahnya menghilangkan perasaan tersebut, yaitu teknik konseling Gestalt, dengan teknik kursi kosong. Mungkin Ananda belum pernah tahu ya tentang teknik tersebut, namun ini sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan individual dalam membantu klien atau peserta didik Bapak yang mengalami masalah serupa dengan Ananda. Apakah Ananda bersedia kita melakukan
konseling gestal dengan teknik kursi kosong? Sedia, Pak. Sedia ya. Jadi sebelum kita melaksanakan tersebut, jadi Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu ada beberapa tahapan-tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama adalah masalah ingin dicapai ya. Jadi apa yang ingin dicapai dari hasil konseling ini, Bapak berharap secara emosi Ananda bisa berkurang ya. Jadi berkurang dan Ananda bisa merasakan perasaan yang tidak terbebani lagi dari awal ya, berbeda dengan dari awal ya, gitu. Selanjutnya kira-kira siapa yang ada di hadapan Ananda nanti, ayah atau ibu? Ibu, Pak. Nah, ibu ya, karena keterangan Ananda di awal tadi Bapak dengar memang terkadang ibu ya di rumah yang sering membeda-bedakan Ananda dengan adik ya di rumah. Nah, jadi formatnya begini, Ananda berhadapan dengan kursi kosong. Karena ini kita menggunakan teknik kursi kosong. Selanjutnya nanti di sesi ini Ananda mengungkapkan ya, perasaan Ananda, apa yang Anda rasakan, silakan saja diluapkan ya. Dan anggaplah di depan Ananda kursi kosong tadi itu adalah ibu Ananda. Ada istilah top dog dan underdog ya. Jadi top dognya orang tua Ananda, ibu, underdog orang yang mengalami kecemasan itu ada Ananda ya. Nah, jadi kita coba ya. Jadi siap ya, kita coba, mudah-mudahan dari proses ini Ananda bisa selesai masalahnya. Dan sekarang kita coba. Silakan Ananda duduk di sini terlebih dahulu ya. Jadi Ananda di sini berperan sebagai top dog dulu ya, sebagai orang tua atau ibu Ananda. Jadi apa yang pernah orang tua atau ibu Ananda ucapkan atau katakan kepada Ananda sehingga Ananda dia merasa hal itu menyakitkan perasaan Ananda. Disampaikan keluh kesah hal-hal yang mengganjal di dalam perasaan Ananda. Apakah Ananda siap? Siap, Pak. Nah, siap. Coba di sini. Dia, kamu ini susah banget diatur ya. Adik kamu coba lihat penurut. Sedangkan kamu suka melawan kepada orang tua. Saya sudah bilang, anak lebih tua harus ngalah sama adiknya. Jangan terlalu manja kamu jadi anak ya. Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi orang tua atau ibu dari Ananda dia mengucapkan seperti itu. Tetapi Bapak tanya dulu ya, hanya ucapan sajakah atau ada perlakuan fisik? Tidak ada. Ucapan saja ya. Jadi sebatas ucapan, namun Ananda dia merasakan bahwa itu juga menyakitkan walaupun ucapan ya. Karena Ananda dia menganggap
berbeda perlakuannya. Nah, jadi begitu ya dari ibu tadi. Nah sekarang silahkan bertukar ya. Jadi Ananda sebagai underdog, orang yang merasakan hal yang mungkin menjadi kesedihan ya, merasakan hal yang tidak enak. Jadi silakan saja katakan kepada anak ibunya ya, apa yang Ananda katakan. Jadi silakan saja curahkan ya, perasaan Ananda kepada ibunya. Silakan. Bu, kenapa sih ibu selalu marah-marah? Saya selalu salah di mata ibu. Ibu lebih sayang kepada adik daripada saya. Saya juga ingin diperlakukan sama dengan adik. Selalu diperhatikan. Saya juga anak ibu. Nah, baik ya. Nah, jadi Ananda sudah mengungkapkan isi hati perasaan Ananda kepada ibu. Nah, jadi mudah-mudahan ketika sudah disampaikan kepada ibu, ya, walaupun ini bentuk kosong dan di sebelah ini dianggap ibunya hadir, ya, mudah-mudahan perasaan Ananda sudah mulai menurun ya, secara emosi mulai nyaman. Nah, jadi Ananda sudah mencurahkan semua isi hati ya. Jadi kita kembali ke kursinya, silakan dulu kembali. Nah, alhamdulillah ya, Ananda sudah menyampaikan kisah ya, artinya dengan teknik kursi kosong, konseling gestal. Bapak berharap secara perlahan emosi dan kekesalan Ananda terhadap orang tua Ananda itu mulai berkurang, bahkan tidak ada kesal lagi. Karena pada dasarnya orang tua itu sebenarnya tidak ingin membeda-bedakan, cuma terkadang kita salah dalam penafsiran. Jadi Bapak sangat berterima kasih ya, Ananda mau terbuka menyampaikan hal dan keluh kesah yang Ananda rasakan melalui konseling ini. Selain itu, Bapak ingin bertanya ya, secara langsung, apakah perasaan Ananda saat ini sudah merasa lega atau sudah plong atau bagaimana? Sudah lega, Pak. Ya, alhamdulillah ya sudah lega. Karena mungkin sebelumnya Ananda tidak pernah ya menceritakan kepada teman, tidak pernah kan? Tidak pernah. Artinya Ananda memilih memendam perasaan ini sendiri. Jadi Bapak berharap dengan adanya sesi konseling ini masalah Ananda sudah tercurahkan ya. Jadi Ananda merasa plong ya, merasa masalah yang Ananda rasakan minimal berkurang. Gitu. Selain itu Bapak berterima kasih juga pada Ananda yang mana Ananda hari ini bisa jujur ya, ini penting. Ananda bisa jujur
perasaan Ananda, sehingga masalah yang Ananda rasakan itu semuanya tertularkan melalui konseling ini, sehingga nanti di kemudian hari Bapak berharap Ananda bisa mengelola emosi. Jadi emosi jika di kemudian hari Ananda membutuhkan sesi konseling ini lagi, silakan saja dengan sukarela untuk datang ke ruang Bapak atau ruang BK untuk meminta konseling selanjutnya ya. Nah, jadi Bapak berterima kasih atas kesediaan Ananda, atas keterangan Ananda dalam proses konseling ini ya. Karena kunci utamanya adalah keterbukaan dan kesediaan. Jadi Ananda terbuka dan bersedia mengikuti konseling ini, dan pada dasarnya hasilnya itu bisa Ananda rasakan. Dan harapan Bapak, hasil yang konseling saat ini Ananda merasa nyaman ya, tidak merasa terbebani lagi. Jadi begitu ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah Ananda ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jadi sudah paham, sudah mengerti ya. Jadi selanjutnya Ananda dipersilakan untuk mengisi dulu ya, sebelum keluar di lapangan untuk mengisi kuesioner ya. Ntar Bapak ambilkan dulu ya. Baik, terima kasih Ananda. Sebelum kita mengakhiri konseling pada sesi ini, ya, jadi ada kuesioner atau umpan balik dari Bapak tentang kepuasan konselor terhadap proses konseling individual. Jadi silahkan tuliskan nama dan silahkan isi sesuai konseling hari ini. Silakan diisi. Conteng saja. Contengnya. Baik, terima kasih Ananda ya. Mudah-mudahan ke depan dan saat ini pun Ananda sudah merasa lega, serta perasaan Ananda sudah baikan ya. Jadi Bapak selaku guru bimbingan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ananda atau masalah Ananda bisa terselesaikan. Silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum.